permainan yang berbeda bro. Lu udah kayak beda pindah server nih. Jadi dari kerja kantor ke kerja rumah. Jadi lu kalau pakai standar yang kayak dulu lagi, tuh dicek-cek performanya naik 13% malah. Dibanding kerja di kantor. Gitu loh. Nah cuman lu dikasih kerja di rumah, itu nilainya sama dengan naik gaji 8%. Bayangkan kita bangun pagi 5 menit sebelum kerja. Kita buat kopi. Setelah itu kita bekerja tanpa meninggalkan rumah. Terdengar sangat nyaman, bukan? Faktanya, banyak perusahaan yang masih suka dan ada yang memaksa karyawannya untuk tetap kerja ke kantor. Jadi, apakah tren WFH ini merupakan masa depan bagi dunia kerja atau hanya sekedar tren belaka? Kita harus bicara. Halo, selamat malam. Kembali lagi bersama kita. Saya Tony dan sedang bersama Bro Ian. Halo, selamat malam. Ya, sekarang kita sedang membahas topik yang lagi hot ini di dunia global saat ini ya Bro ya. Betul. Tentang WFH versus kerja kantoran. Iya, betul. Nah, dari topik ini sendiri, menurut lu gimana sih Bro? Situasi terkini untuk kerja remote di dunia? Kalau saat ini ya, gue kemarin sempat baca-baca sih. Untuk tren WFH itu lagi kuat banget nih di dunia global. Jadi kayak kemarin itu ada survei nih dari Statista. Dia tuh survei 3.000 orang dari berbagai negara. Ditanyain nih, lu lebih suka kerja itu di rumah atau di kantoran? Nah, dan ternyata 70% partisipannya itu menjawab mereka lebih suka kerja full remote aja, gak usah ke kantor lagi. 21%-nya mereka ngomong ya bolehlah sekali-sekali ke kantor, tapi mereka tetap mau banyakan di remote aja, work from home aja. Nah sisanya itu 9%-nya baru bilang maunya kerja kantoran. Nah cuman kalau lu totalin tadi itu udah 91% bro, mereka mau kerjanya WFH aja. Kalau kayak gitu sebenarnya udah tinggi banget ya bro. Udah tinggi banget bro. Terus lu bayangin aja kalau di Amerika Serikat itu negara dengan jumlah kerja WFH paling tinggi di dunia nih. Itu angkanya sudah sampai hampir seperempatnya. Oh. Jadi 1 dari 4 orang itu sudah kerja remote kalau di Amerika. Kerja WFH aja. Oh, berarti antusiasme terhadap pekerjaan remote yang seperti ini, sistem seperti ini orang sangat suka ya bro kelihatannya. Nah benar bro, sekarang ini emang lagi masa transisi sih. Jadi udah kebanyakan negara-negara maju itu mereka sudah melirik ke arah sana nih. Terus sampai perusahaan-perusahaan besar kayak Apple, Amazon, Disney, mereka itu juga sudah menerapkan sistem work from home di perusahaannya masing-masing. Jadi ini sebenarnya sih terjadi pertama karena perkembangan teknologi nih gua rasa. Jadi perkembangan teknologi yang artinya gini loh. Sekarang ini kan sudah serba internet, serba digital. Jadi kalau lu kerja di kantor, sebenarnya lu kan kerja depan komputer juga, bro. Iya, betul. Nah, kan? Sebenarnya kayak kadang-kadang lu kerja depan komputer sama di rumah ya sama aja gitu loh. Iya. Kan? Jadi ujung-ujungnya sama aja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga ini dipicu karena pandemi kemarin. Karena COVID. Jadi karena COVID kemarin kan orang udah nggak bisa ke kantor, ya perusahaan mau nggak mau, siap nggak siap, akhirnya mereka nerapin aja deh work from home. Nah dan ternyata lumayan juga nih, ada banyak sisi positifnya. Jadi akhirnya sampai sekarang masih diterapkan juga. Wah ini menarik banget ya teman-teman. Nah menurut lu nih bro, kira-kira ke depan nih perusahaan apa sih yang paling berpeluang untuk ke remote work? Nah ini pertanyaannya bagus banget bro. Kan memang nggak semua sektor itu bisa masuk ke remote ya. Jadi memang kalau sektor yang gue lihat yang paling berpotensi remote itu nomor 1 pastinya bagian teknologi dan software. Itu kan mereka ya kerjanya di depan komputer aja. Jadi mau ke kantor atau enggak ya sama aja. Udah kayak gitu. Nah yang kedua juga yang kayak CS online itu kan bisa aja mau ke kantor mau di rumah ya kurang lebih sama. Yang soal buat konten itu juga kan nggak usah ke kantor. Nah cuman ada beberapa sektor yang kayak memang lu harus ke sana aja. Kayak contohnya pertama, kesehatan. Ya, pastinya lu pergi ke sana dong. Iya, terus betul. Kedua, kayak lu polisi, pemadam kebakaran, itu kan sudah ya gak bisa diganggu-gugat lah. Lu harus emang ada di sana, bro. Iya. Jadi atau kerja pabrik lah,
Dan ya masih banyak lagi lah yang memang kerjaan-kerjaan yang lu harus nongol di sana nih, kayak jaga supermarket atau sebagainya. Ya, kayak gua sendiri kan sebenarnya kerjaannya dekor, jadi ya tetap harus terjun ke lapangan sendiri ya. Ya pasti ujung-ujungnya tetap harus ke sana sih, bro. Nah, kalau misalnya ini kan kita sudah ngomongin dari tadi kita ngomongin tentang global nih. Global. Nah, kita ke lingkup yang lebih kecil, negara kita nih, bro. Negara kita. Menurut lu gimana penerapan WFH-nya? Nah, sebenarnya kalau di Indonesia nih sayang banget nih. Dia itu kemarin pas COVID mereka udah nyoba. Ya. Banyak nih yang nerapin WFH. Tapi setelah COVID selesai, gue sempet baca-baca kayak udah sekitar 60% akhirnya ditarik lagi, disuruh ke kantor lagi nih. Oh, kenapa tuh, bro? Nah, ini gue rasa ini karena Indonesia memang belum siap nih. Pertama karena infrastrukturnya, bro. Jadi kayak ya, WFH itu yang paling penting apa, bro? Pas lu WFH. Ya, yang penting lu bisa jalanin tanggung jawab lu aja. Ya lu bener, bro. Lu bener. Cuman kalau lu bisa jalanin tanggung jawab tapi lu gak punya internet, nah tetap iya, aja betul, lu betul. gini. Jadi makanya yang menurut gue yang paling menghambat WFH diterapkan secara massal di Indonesia itu pertama ya karena internet sih. Kan ada beberapa daerah yang internetnya agak susah. Iya. Terus malah internetnya agak mahal atau sebagainya. Nge-lag lah atau gitu. Jadi kalau misalnya lu suruh dia WFH tapi internetnya pas-pasan, ya nyebelin, bro. Pasti performanya turun. Nah, yang kedua juga soal mentalitas nih, bro. Nah, jadi kayak orang-orang Indonesia ini banyak juga yang gua rasa belum begitu siap sih kerja di rumah. Jadi kayak gini loh, bro. Lu bayangin aja. Kadang-kadang kalau lu di kantor ya, ada orang yang nggak kerja nih, dia cuman browsing-browsing, nonton YouTube, cek-cek Instagram. Oh, banyak tuh, bro. Kan ada aja kan. Nah, itu lu bayangin, itu di kantor udah kayak gitu. Di rumah nggak tahu deh udah ngapain kan. Ya, tentunya ya intinya kita harus punya rasa tanggung jawab juga ya, bro. Pastinya. Jadi kalau untuk di Indonesia ini mungkin masih banyak yang seperti itu nih. Terus itu dari sisi karyawannya. Kok dari sisi atasannya, dari pemberi kerjanya juga banyak yang merasa nggak nyaman nih. Karena itu tadi, mereka masih merasa, wah kalau nggak lihat karyawannya kerja, ya palingan mereka nggak kerja nih. Gitu, anggapannya seperti itu. Nah terus yang ketiga juga nih, yang sektor Indonesia ini juga masih banyak yang emang harus kerja di lapangan, bro. Jadi nggak bisa lepas tangan. Beda sama kalau di luar negeri, mereka kan kayak di Amerika terutama, mereka itu fokusnya kan di sektor finance, teknologi sama konsultasi yang seperti itu. Jadi itu kan masih bisa remote, enak lah. Nah, cuman kalau di Indonesia kita masih banyak nih yang kayak hospitality juga kan harus ada di lokasi. Jadi memang terhambat di sana sih, bro, untuk implementasi remote-nya. Nah, ini menarik banget nih, bro. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah dapat gambaran luas terhadap WFH versus kerja kantoran? Buat kalian yang punya pengalaman pribadi, boleh tulis di kolom komentar ya. Jadi kita bisa saling belajar sama-sama. Oke, nah gini, bro. Menurut pengalaman lu terkait WFH ini, lu ada nggak pengalaman menarik? Kalau dari gue sendiri, gue pernah coba kerja WFH. Ya, dan menurut gue ya oke aja lah. Gue sih cukup enjoy. Nah, cuman yang menarik banget, ini ada cerita dari teman gue nih. Temen gue ini cerita, dia ini udah punya istri nih, udah berkeluarga. Nah, terus kebetulan istrinya ini nempel banget, bro. Cemburuan. Wih. Cemburuan. Jadi dia cerita kalau dia lagi pergi kerja di kantor, kayak bisa aja tiap 5 menit diteleponin. Tiap 5 menit diteleponin. Jadi dia stres gitu loh, bro. Nah, dia sampai cerita ke gue, coba aja kalau gue kerja WFH nih, ya kan nggak ada isu-isu seperti ini nih. Iya. Itu penyakit orang bucin tuh, bro. Orang bucin. Ya bener, bro. Tapi ada juga nih yang cerita nih, yang lebih gawat lagi, dia cerita kalau dia dari rumah ke kantor, itu perjalanan sekitar 2 jam, bro. 2 jam. Nah, itu satu arah. Jadi dia tiap pagi harus 2 jam dulu nih, bangun jam 6, mau berangkat ke kantor. Begitu sampai sana, udah capek-capek kerja, pulangnya harus 2 jam lagi. Itu kan coba lu bayangin aja, kalau misalnya dia kerja di rumah, jadi pertama bisa hemat bensin, hemat waktu 4 jam, bro. Terus udah gitu, ngurangin
ya inilah polusi bro, gitu kan. Iya, lumayan banget ya bro. Lu naik kendaraan kan polusi itu. Dan itu tentunya pengaruh ke performa mereka juga ya. Nah benar bro, mereka juga gak betah lah jadinya. Iya. Kira-kira dari sisi performa nih bro, menurut lu kerja WFH dan kantoran itu jomplang banget gak sih? Nah, ini bagus banget bro. Memang biasanya perusahaan-perusahaan itu ya, kalau mau ngizinin karyawannya WFH, mereka pasti mikir dong. Mereka khawatir gitu, takutnya kerja di rumah, performanya malah jadi jelek. Iya. Gitu kan. Nah, tapi setelah ada penelitian kemarin dari Stanford, dia ngecek nih, kalau misalnya kerja di rumah, itu dicek-cek performanya naik 13% malah dibanding kerja di kantor. Gitu loh. Nah, cuman ada cumannya. Cuman itu tergantung kerjaannya apa dulu nih, bro. Iya. Jadi, kalau menurut penelitian ya, dibilang kalau untuk lu kerja-kerja yang fokus, kayak misal lu coding, lu menulis, atau lu analisis data, itu kan memang lu kerja sendiri aja tuh. Iya. Nah, itu jauh lebih bagus, jauh lebih produktif, lu di rumah aja. Karena biasanya kalau lu di kantor kadang-kadang adalah yang ngajak gosip. Kan ngajak gosip, terus tahu-tahu lu lagi kerja, lu panggil sana sini gitu loh, disuruh bantu kiri kanan, hilang konsentrasi lu. Ya, ini menarik banget ya bro. Nah, cuman kalau misalnya lu kerja yang butuh kolaborasi nih, lu butuh brainstorming, butuh diskusi, itu dinilai lebih bagus lu di kantor pastinya. Karena memang menurut hasil penelitian ya, kalau lu kerja di rumah, lu jadi lebih males ngubungin teman kerja lu. Lebih males lu. Kalau misalnya lu udah satu kantor kan lu tinggal manggil aja. Bro, yang file ini gimana? Gitu aja. Langsung lu bisa diskusi, lu bisa nyari jalan keluarnya bareng. Nah, cuman kalau lu udah kerja di rumah, udah PW nih. Udah kerja PW, biasa lu agak males gitu loh ngubungin temen lu. Akhirnya lu coba puter-puter kiri kanan sendiri dan hasil belum tentu memuaskan. Gara-gara lu sendirian aja. Wah, luar biasa. Jadi tadi kan gue penasaran nih, lu sempat mention bahwa mentalitas orang Indonesia nih yang susah, jadi bosnya harus mantau karyawannya secara langsung, yang membatasi pergerakan mereka untuk WFH. Betul. Nah, menurut lu gimana sih cara kita, umpama kita punya satu perusahaan yang sangat besar dan kita mau menerapkan sistem WFH seperti ini. Oke. Ya. Jadi tips untuk perusahaan yang mau menerapkan sistem WFH ya. Oke. Jadi ini menurut gua gini, yang paling penting pertama itu lu harus nentuin standar dan target yang jelas ke staff lu. Jadi lu jangan kayak misalnya, yaudah lu kerja di rumah kayak gitu aja. Iya. Jadi lu harus tentuin yang jelas juga. Lu maunya apa nih? Karena kadang-kadang karyawan itu juga nggak tahu sebenarnya lu maunya apa, kan? Jadi lu harus nentuin dulu, lu mau targetnya apa aja dan hasilnya mau seperti apa, gitu ya. Setelah lu tentuin itu, lu juga harus sadar nih, ini kan sudah permainan yang berbeda bro. Lu udah kayak pindah server nih. Jadi dari kerja kantor ke kerja rumah. Jadi lu kalau pakai standar yang kayak dulu lagi, yaitu jam kerja, itu kayaknya udah agak susah nih bro. Jadi nggak begitu efektif jadinya. Jadi kalau lu patokan, pokoknya lu kerja dari jam 9 pagi sampai 5 sore. Nah itu biasanya lu pasti ngerasa, wah kok outputnya nggak sebagus itu. Ya kadang jenuh juga sih bro. Soalnya kalau di rumah memang kan palingan ada distraksi lah. Mungkin ya kadang-kadang dipanggil istrinya lah. Iya. Kan dipanggil anaknya main, atau misalnya ada paket datang, ya pasti dia ngambil dong. Iya betul. Kan ada paket datang. Jadi emang di rumah itu ada distraksinya juga macam-macam. Jadi daripada lu nentuin targetnya dari jam kerjanya aja, coba lu target dari hasilnya aja. Lu fokus di hasil, bukan fokus di jam kerja. Wah ini menarik banget nih. Oke. Dan kalau kita rinci aja ya bro ya. Menurut lu lebih detail lagi untuk sisi positif dan negatif dari WFH sendiri itu apa? Nah, kita bisa rangkum dari berbagai sisi sih. Jadi yang pertama, coba kita misalnya review dari produktivitasnya dulu nih. Nah, kalau produktivitas kan tadi sempat kita bahas bentar ya. Yaitu tergantung sektornya apa dulu nih. Kalau lu memang kerjanya harus fokus dan lu sendiri aja,
itu lebih bagus lu WFH aja. Tapi kalau misalnya memang lu kerjanya harus sering kolaborasi antar tim, nah ini lebih bagus lu kantoran aja. Iya. Nah, jadi kalau dari segi produktivitas, gua rasa masih seri nih. Masih, ya tergantung lu sektornya apa. Nah, cuman, kedua, dari segi work-life balance. Nah, ini menurut lu gimana, bro? Wah, ini yang sangat ditekankan sama Gen Z saat ini ya. Benar. Ini isu yang besar banget nih. Iya. Kemarin malah gue juga sempat baca nih, bro. Sebenarnya, kalau ada survei yang mengatakan gini, orang-orang itu lebih suka kayak lu dikasih kerja di rumah itu nilainya sama dengan naik gaji 8%. Jadi gitu, kalau misalnya lu dikasih pilihan nih, mau kerja, lu boleh kerja di rumah sama lu naik gaji 8%. Nah, itu menurut mereka sama, bro, bukan satu lebih tinggi gitu loh. Iya, betul. Nah, jadi kayak ini orang peduli banget nih mengenai kerja di rumah. Nah, selain itu juga kan kalau lu kerja di rumah, lu tadi itu yang dari cerita gue itu kan, orang itu sebenarnya kadang-kadang tua di jalan sih, bro. Iya, Tua betul. di jalan, jadi kayak apalagi lu kalau tinggal di kota-kota besar ya. Iya. Nah, itu kadang-kadang kan udah macet, panas lagi, berjam-jam gitu loh. Tiba-tiba nyampe rumah jadi keriput. Iya, bener, bro. Makanya kayak kalau lu kerja di rumah itu ya, lu kan nggak ada tuh panas-panasan lama-lama di jalan gitu loh. Buang-buang bensin, buang-buang uang, buang-buang waktu. Jadi dari sana aja emang udah positif banget gitu loh. Nah, terus yang ketiga juga sebenarnya yang kadang-kadang lu sebagai pemilik perusahaan lu juga harus mikirin nih, yaitu dari segi biaya. Maksudnya biaya itu gimana? Jadi kalau lu buka kantor, ya kan ada biaya yang harus lu bayar juga. Jadinya pertama yang paling mahal biaya bangunannya, kan biaya maintenance. Kedua biaya air, biaya listrik lah dan sebagainya. Itu kan kalau lu bisa terapin work from home, lu bisa ganti ke kantor yang lebih kecil gitu loh. Jadi lu menghemat lumayan banyak mestinya dari sana. Iya, betul. Setuju. Nah, terus yang terakhir, gua rasa juga ini penting nih dari segi ketahanan kerjanya karyawan lu nih. Kalau karyawan dikasih kesempatan work from home itu mereka lebih betah jadinya. Kemungkinan resign-nya dia lebih rendah. Iya, waktunya juga mereka bisa atur sendiri ya, bro ya. Jadi kalau misalnya lagi jenuh juga, ya istirahat sebentar, pergi kemana, main sama anak, kayak gitu kali ya. Ya, tapi tetap aja, makanya penting banget lu jangan patok dari jam kerja nih sekarang. Lu patok dari hasil aja. Nah, lu sendiri, bro. Kalau menurut lu sendiri, lu lebih prefer work from home atau kerja kantoran? Nah, kalau gua sih lebih mending WFH. WFH. Karena gua kan punya company nih, bro. Lu punya company nih. Lebih enak kalau orang WFH, jadi operasional juga kecil. Ah, bener, lebih hemat lu. Yang kedua, gue tinggal kasih mereka target, lu harus lakuin ini dalam tengah waktu segini. Nah, mereka harus tanggung jawab. Mereka harus tanggung jawab sih. Gue tinggal kasih peraturan seperti ini dengan konsekuensi seperti ini kalau tidak dilakukan. Ya, jadi otomatis mereka akan sadar sendiri. Nah, ini benar nih teman-teman. Jadi ini dari Kak Tony ini sendiri, dia juga udah mengimplementasikan nih work from home dan ternyata sukses juga ya. Iya, betul. Betul. Nah, menurut lu nih, bro, gue penasaran juga nih jadinya. Lebih baik itu work from home atau kerja kantoran sih untuk kayak kita di negara Indonesia ini? Nah, oke. Jadi menurut lu nanya nih, bagusan kita work from home atau kantoran nih ke depannya? Nah, kalau menurut gue ya, kita harus maruk, bro. Oh, gimana tuh, bro? Nah, jadi maksudnya maruk itu gini, kita ambil semuanya. Kita ambil kerja kantoran, kita ambil work from home-nya juga. Yaitu kerja hybrid jadinya. Wah, menarik banget nih. Jadi gue rasa masa depannya itu memang bagusnya kita semuanya hybrid aja. Jadi 3 hari kerja, ya 2 hari di kantor, misalnya seperti itu. Jadi kalau kita seperti ini, kita bisa dapat kayak yang positif dari keduanya gitu loh. Positifnya pertama kan dari karyawan juga tadi itu, jadi nggak usah bolak-balik kan selama 3 hari itu, jadi minimal mereka happy dulu lah. Iya. Kan? Nah, tapi memang kadang-kadang kan kita kerja harus ada kolaborasi antar tim nih, harus meeting dan sebagainya.
Nah, mungkin itu jadi lebih bagus ke kantor dulu buat ketemu. Jadi lu kan kalau sering-sering Zoom, itu kan kadang-kadang impact-nya nggak kerasa nih. Jadi lu harus ngomong langsung, biar dari postur tubuh, dari suara lu juga lebih kerasa gitu loh. Jadi tetap aja, gua rasa ujung-ujungnya kita nggak bisa 100% remote. Kan ada tadi, kembali lagi, tadi ada negatifnya. Nggak bisa 100% kantoran, kan ada negatifnya juga. Jadi kita ambil aja yang positif keduanya. Kita hybrid aja. Wah, menarik banget nih bro. Buat kalian teman-teman yang mungkin sudah menerapkan sistem ini di perusahaan kalian, nah kalian mungkin bisa cerita di kolom komen ya. Dan ini tentunya ini adalah konsep yang sangat unik ya. Benar. Dan mungkin bisa kita coba di Indonesia. Ya. Oke. Kita sudah berbincang cukup lama ya bro ya. Ya benar, mari kita tutup saja. Iya, buat kalian yang sudah nonton, terima kasih banyak. Ingat untuk tetap sharing buat kalian ada pengalaman menarik apa terkait WFH atau kerja kantoran, bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, ini juga misalnya kalian ada temen yang sering komplain nih, wih saya maunya WFH nih atau apa, kalian boleh coba sharing video ini nih. Iya. Jadi mungkin teman kalian bisa cerita juga di tempat kerjanya mengenai ya positif dan negatifnya lah, biar bisa sharing-sharing juga di sana. Iya. Oke, kita tutup. Kita tutup aja di sini. Ya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, bye-bye.